Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arina Manasikana, SPDSI. Saya guru dari SMK Negeri Ngasem. Di sini saya akan mencoba menjelaskan sedikit mengenai pendidikan keterampilan hidup. Di dalam buku ini berisi 5 modul dan mencakup 22 pertemuan. Pada masing-masing pertemuan dan masing-masing modul, semuanya memiliki tema. Pada modul pertama berisi gambaran umum modul 1. Pada modul 2 berisi membentuk kebiasaan yang sehat. Pada modul 3 berisi mengenai mengembangkan hubungan yang saling menghormati. Pada modul 4 berisikan menciptakan dunia yang lebih baik. Sedangkan pada modul 5 yaitu melakukan aksi. Berikut cara menggunakan buku panduan kerja. Sebelum melakukan pembelajaran PKH, guru sebaiknya melakukan relaksasi. Di dalam buku ini diajarkan bagaimana cara-cara untuk melakukan relaksasi. Ini adalah salah satu contoh bagaimana cara melakukan relaksasi. Gambaran umum modul 1. Dalam modul 1 ini berisi apa saja yang perlu dilakukan dan apa saja yang tidak perlu dilakukan. Pada pertemuan pertama, siswa-siswi akan belajar tentang pendidikan keterampilan hidup, termasuk 13 keterampilan hidup yang berbeda. Dalam pertemuan kedua, mempelajari mengenai identitas saya. Para siswa-siswi akan belajar bahwa masa remaja adalah masa ketika mereka akan memulai membentuk identitas unik mereka sendiri. Dalam pertemuan 3 berisi mengekspresikan perasaan. Dalam pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar bagaimana mengidentifikasi perasaan-perasaan mereka dan bagaimana mereka terhubung dengan pikiran dan tindakan mereka. Untuk pertemuan 4 berisi mengenai menjalani pubertas. Dalam pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar tentang perubahan fisik mereka, perasaan, dan sosial yang akan terjadi pada diri sendiri selama pubertas dan bagaimana mereka dapat mendukung teman-teman mereka untuk menjalani pubertas dengan nyaman. Materi pertemuan kelima adalah kepercayaan diri terhadap tubuh. Dalam pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar tentang kepercayaan diri terhadap tubuh, menghargai diri sendiri, dan literasi media. Memasuki modul 2, yaitu membentuk kebiasaan sehat. Pada pertemuan ke-6 berisikan tentang kebersihan diri. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar mengenai bagaimana cara mencegah penyebaran kuman dan virus yang mengakibatkan berbagai penyakit dan infeksi menular dengan menerapkan kebiasaan-kebiasaan kebersihan diri yang baik. Pada pertemuan ke-7 berisikan olahraga dan gizi. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar mengenai 4 pilar gizi seimbang
yaitu bagaimana menyiapkan makanan yang sehat dan seimbang berdasarkan pedoman isi piringku, dan mengenal cara-cara memasak yang tidak sehat dan mengganti dengan cara-cara memasak yang sehat. Pertemuan ke-8 mempelajari mengenai merokok, alkohol, dan obat-obatan. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan mengenal dampak dari obat-obatan, alkohol atau minuman keras, dan merokok pada tubuh manusia, dan belajar bahwa ketika mengkonsumsi hal-hal tersebut, mungkin keputusan tersebut dianggap baik atau benar pada saat itu, namun dampaknya di kemudian hari adalah negatif. Pada pertemuan ke-9 mempelajari tentang internet dan media sosial. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan mempelajari keuntungan dan resiko dari penggunaan internet dan media sosial, serta pentingnya untuk menjaga keamanan saat sedang online. Tema pertemuan ke-10 adalah berteman. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar tentang pentingnya pertemanan dan bagaimana memilih teman-teman yang tepat dan mencegah serta mengatasi perundungan atau bullying menggunakan gaya komunikasi yang asertif. Tema pertemuan ke-11 adalah cinta. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan membahas apa makna cinta bagi mereka, bagaimana menyampaikan batasan-batasan, dan menegosiasikan persetujuan dalam menjalin hubungan romantisme, serta mengenali tanda-tanda pelecehan dan kekerasan yang perlu diwaspadai dalam menjalin hubungan romantis. Pertemuan ke-12 yaitu kesehatan reproduksi. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar tentang penyebutan bagian-bagian penting pada alat kelamin dan organ-organ reproduksi, baik laki-laki maupun perempuan, secara tepat. Memasuki modul 4, yaitu menciptakan dunia yang lebih baik. Pertemuan ke-14 yaitu hak asasi manusia. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar bahwa hak asasi manusia adalah hal-hal yang mendasari yang menjadi hak-hak kita terlepas dari siapa diri kita, dan bagaimana hak asasi manusia pertama kali disepakati oleh berbagai negara dalam PBB. Pertemuan ke-15 adalah kesetaraan gender. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar bagaimana peran dan norma gender dapat berkontribusi pada ketidaksetaraan gender. Pertemuan ke-16 bertemakan perdamaian dan konflik. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan mempelajari hal-hal atau cara-cara yang bisa dilakukan untuk menjaga perdamaian dan menyelesaikan konflik. Pertemuan ke-17 yaitu kepedulian terhadap lingkungan. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan belajar mengenai krisis iklim serta kerusakan yang disebabkan oleh perubahan iklim atau pemanasan global terhadap lingkungan, dan bagaimana cara meningkatkan kesadaran terhadap lingkungan melalui pengurangan jumlah limbah yang kita produksi. Memasuki modul 5, melakukan aksi. Pertemuan ke-18 yaitu mengidentifikasi masalah. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan mempelajari makna dan kata komunitas dan mendiskusikan beberapa permasalahan yang dihadapi teman-teman sebaya mereka di komunitas sekolah mereka. Pertemuan ke-19 yaitu menganalisis masalah.
Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan menentukan permasalahan yang akan menjadi fokus mereka, memahami akar penyebab serta konsekuensi-konsekuensi dari permasalahan tersebut terhadap kehidupan siswa-siswi beserta keluarga mereka. Pertemuan ke-20 yaitu menentukan sasaran dan tujuan. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan menciptakan visi atas perubahan yang ingin mereka lihat di sekolah mereka dan mengembangkan cara-cara yang mudah untuk mencapainya. Pertemuan ke-21 yaitu merencanakan sebuah proyek. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan menuntaskan sebuah rencana aksi untuk membantu mereka menyampaikan proyek mereka. Pertemuan terakhir, pertemuan ke-22, yaitu kesimpulan. Pada pertemuan ini, siswa-siswi akan merefleksikan bagaimana mereka telah berubah selama setahun ini, meninjau kembali peran-peran kunci dari kurikulum pendidikan keterampilan hidup, dan belajar untuk memberikan pujian kepada teman-teman sebaya mereka. Demikianlah pembahasan mengenai pembelajaran PKH. Semoga bermanfaat dan terima kasih.